kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat? Kak Sari berdoa semoga kita semua sehat. Kalaupun saat ini masih ada sakit, semoga cepat sembuh ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lagi Tuhan. Tuhan yang berkati kami, sertai kami, setiap hati kami, kiranya kami boleh memahami setiap firman yang dibagikan. Kami juga boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ayat Alkitab kita hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Adik-adik masih ingat gak? Pada mulanya, bumi belum berbentuk dan kosong. Semuanya gelap gulita. Kemudian, berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu pun jadi. Allah memisahkan terang itu dari gelap dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Kemudian di hari kedua, Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air dari langit. Kemudian di hari ketiga, Tuhan menciptakan segala macam tumbuh-tumbuhan di daratan untuk menghasilkan buah yang baik. Ada pohon-pohonan, ada bunga-bungaan. Selanjutnya Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Tuhan menaruh semuanya itu di cakrawala. Kemudian berfirmanlah Allah untuk menciptakan segala jenis binatang yang hidup di air, yang hidup di atas bumi, dan binatang-binatang yang hidup di daratan. Nah, barulah pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa sesuai gambar Allah. Adik-adik perhatikan tidak, Tuhan menciptakan manusia ketika semuanya sudah ada tersedia. Matahari, langit, tumbuh-tumbuhan, burung di udara, binatang di darat, semuanya terlebih dahulu disiapkan Tuhan sebelum manusia. Buat apa? Semuanya untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kelangsungan manusia di dunia. Atas alasan itu pula, manusia tidak boleh lupa kalau dia punya tujuan saat diciptakan Allah. Misalnya saja, seorang penemu akan bekerja keras selama bertahun-tahun untuk menciptakan sesuatu. Tentu saja ada tujuan ketika dia menciptakan suatu alat. Adik-adik kenal Baron Carl Zeiss? Dia dikenal sebagai penemu dan penyempurna sepeda. Pada sekitar tahun 1918, Baron membuat alat transportasi roda 2 dengan tujuan menunjang efisiensi dia dalam bekerja. Saat itu, dia berprofesi sebagai kepala pengawas hutan di Baden, Jerman.
Karena alasan itulah dia butuh sarana transportasi dengan mobilitas tinggi. Dari situlah dia mempunyai ide untuk menciptakan sepeda untuk mempermudah pekerjaannya. Jadi apa kesamaan Tuhan menciptakan manusia dengan Baron menciptakan sepeda? Ya, keduanya sama-sama punya tujuan. Baron menciptakan sepeda supaya bisa lebih cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan Tuhan, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Ada yang tahu? Setidaknya dari kitab Kejadian 1, setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah mengatakan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah beranak cuculah dan bertambah banyak, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perintah untuk berkuasa dan menaklukkan tersebut bukan berarti kita jadi semena-mena sama alam ya. Misalnya mencemari sungai, merusak pohon, membuang sampah sembarangan, atau menyiksa binatang. Justru kita harus bertanggung jawab sama apa yang diberikan sama Tuhan untuk kita jaga. Itu karena Tuhan sendiri yang mau kita semua menjaga ciptaannya sebaik mungkin. Anak-anak Tuhan juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga bumi tetap lestari. Selain itu, sama seperti Tuhan yang bekerja keras selama 6 hari dan beristirahat di hari ke-7, kita juga harus begitu. Kita bekerja, bersekolah, belajar di tempat les sepanjang minggu. Tapi di hari ke-7, yaitu di hari Minggu, wajib kita sisihkan khusus untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Jadi, kalau adik-adik selama ini masih masa bodoh sama alam, seperti membuang sampah sembarangan, atau merusak tanaman, wah harus segera dihentikan sekarang ya. Mulailah merawat alam kita dari lingkungan terdekat, yaitu rumah dan sekolah. Rajin-rajin menyiram tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghemat penggunaan listrik. Dengan begitu, artinya adik-adik juga sudah turut menjadi manusia baru yang menghargai dan bertanggung jawab sama apa yang sudah Tuhan kasih dan percayakan kepada kita. Kita menjadi manusia baru dengan lebih bertanggung jawab sama lingkungan dan menjaga alam kita sebaik mungkin. Oke, sekarang kita tutup ibadah kita lipat tangan dan bukan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Tuhan yang menyertai kami Tuhan dalam bersikap Tuhan, dalam bertanggung jawab menjaga alam dan lingkungan yang sudah Tuhan